Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Gunawan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan pandangan saya terhadap materi implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Menurut kutipan dari Wikipedia, sesajen atau sajen merupakan sejenis persembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang pada upacara adat di kalangan penganut kepercayaan kuno di Indonesia, seperti pada suku Sunda, suku Jawa, suku Bali, dan suku lainnya. Ritual pemberian sesajen itu tergolong sebagai perbuatan musyrik. Pasalnya, ritual mempersembahkan sesajen tersebut ditujukan kepada makhluk halus yang dianggap sebagai penguasa tempat tertentu. Tentu saja, hal tersebut termasuk sebagai perbuatan menyekutukan Allah dengan makhluk. Bahkan perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi para pelakunya. Dalam Islam sendiri, sudah jelas hukumnya menyembah, memohon kepada selain Allah, memelihara makhluk halus adalah perbuatan yang syirik dan tidak boleh dilakukan dalam Islam. Mengapa perbuatan memberikan sesajen seperti itu sangat berbahaya? Pertama, Allah sangat membenci perbuatan tersebut dan tidak mengampuni dosa atas perbuatan syirik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Mengapa tergolong sebagai dosa besar? Sebab dalam pemberian sesajen tersebut terdapat rasa pengagungan dan ketakutan dalam hati seseorang yang memberi sesajen kepada selain Allah. Padahal hal tersebut merupakan ibadah hati yang agung dan hanya pantas ditujukan kepada Allah saja. Meskipun sesaji yang dipersembahkan sangat kecil dan remeh, namun jika disertai dengan pengagungan dan ketakutan dalam hati kepada selain Allah, maka hal tersebut tergolong sebagai dosa besar. Kedua, pemberian sesajen tidak hanya termasuk kemusyrikan yang tergolong sebagai dosa besar yang tidak diampuni, namun perbuatan tersebut sesungguhnya juga akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka. Bahkan apabila pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat dan berstatus musyrik, maka sang pelaku pun haram untuk masuk surga dan akan ditempatkan di neraka. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempat ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seseorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Ketiga, Allah akan melaknat para pelaku perbuatan musyrik tersebut. Dalam sebuah hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih berkurban untuk selainnya. Hadis riwayat Muslim. Mempersembahkan sesuatu hal kepada jin, makhluk halus dengan tujuan untuk mencari keselamatan dan perlindungan memang merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan merupakan perbuatan syirik. Tersebut bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Oleh sebab itu, Allah melarang perbuatan syirik tersebut. Meskipun seseorang hanya turut berpartisipasi dan membantu acara tersebut, namun ia tetap saja termasuk sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebab Allah hanya memerintahkan hambanya untuk tolong-menolong hanya dalam perbuatan kebaikan. Seperti halnya Allah berfirman dalam ayat berikut, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dengan demikian, hendaknya umat Islam menghindari perbuatan yang
tergolong sebagai kesyirikan. Sebab jika dilakukan akibatnya sangat berbahaya, yaitu dapat membuat seseorang tergolong melakukan dosa besar, membuat pelakunya masuk ke dalam neraka, dan akan dilaknat oleh Allah. Dalam agama Islam, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, inti dari ajaran agama Islam adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu, yang dijadikan dasar dalam beragama Islam, yang kita ketahui adalah rukun Islam. Dalam Islam juga diajarkan untuk percaya bahwa rezeki, keselamatan, umur, apapun itu hanya Allah yang mengaturnya. Di sini saya ingin mengungkapkan bahwa agama Islam di Indonesia masih kalah dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mengambil contoh dari suku saya sendiri, yaitu Jawa, saya melihat bahwasanya agama Islam dalam suku Jawa masih sangatlah minim. Contohnya yaitu suku Jawa kebanyakan masih menjunjung tinggi kepercayaan adat istiadat dan budaya turun-temurun dari nenek moyang, yang menurut saya itu termasuk menentang dengan ajaran Islam. Seperti halnya masih mempercayai hal-hal mistis, yaitu setiap malam Jumat pasti disuguhkannya cawisan untuk keluarga yang sudah meninggal, seperti minuman kopi, bunga, rokok, dan lain-lain. Saya sempat bertanya, tujuan dari disuguhkannya hidangan itu untuk mendiang keluarga agar diberi keselamatan, rezeki, dan lancar, dan umur yang panjang. Sedangkan kita tahu bahwa itu yang mengatur hanyalah Allah, Tuhan manusia. Contoh sekali lagi adalah ditempelkannya seperti janur yang sudah diberi para ahli spiritual untuk menjaga rumah agar terhindar dari ancaman-ancaman dari makhluk gaib yang mau mencelakai setiap keluarga, seperti santet. Saya sangat setuju dengan hal itu karena menurut saya itu adalah hal musyrik, karena saya yakin bahwa dengan sholat saja pasti Allah melindungi kita dari segala gangguan jin dan setan yang mau mencelakai. Kalau hal tersebut masih dilakukan, menurut saya orang itu masih tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Perkasa, karena masih mempercayai hal itu. Satu lagi yang menjadikan saya tidak setuju dengan suku Jawa, dengan adat suku Jawa yang seperti itu adalah masih mempercayai ramalan dalam bentuk apapun, seperti contoh ramalan tentang pernikahan, ramalan tentang pribadi seseorang, dan ramalan tentang masa depan. Contoh dari ramalan pernikahan adalah tidak diperbolehkannya jika kita mau menikah orang tua salah satu mempelai sudah meninggal, karena dipercaya bahwa orang tua dari salah satu mempelai yang sudah meninggal akan mencelakai atau membunuh orang tua mempelai satunya.